Kembali lagi para pemikir di podcast Pemikir Bicara bersama saya Sir Rivaldo, host yang masih membawa kita untuk berpikir tentang apa-apa yang di sekitar kita, khususnya hari ini Kota Medan maupun isu-isu yang ada di sosial begitu. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana peran orang tua terhadap anak untuk menyiapkan diri anak sejak dini demi masa yang akan datang begitu. Kali ini narasumber kita, langsung saja kita sambut Bu Teti. Ya Bu, gimana kabarnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sehat. Walaupun situasi masih seperti ini ya, masih di pandemik, kita tetap prokes, insya Allah untuk naikkan tetap imun di masa sekarang ini. Apa aktivitas sekarang Bu? Kegiatan keseharian gitu? Saya saat ini dosen, ya, dosen di UMSU atau Universitas Muhammadiyah di FKIP keguruan. Kebetulan hobi saya di bimbingan konseling. Dan saat ini alhamdulillah juga ada amanah kita di organisasi pendidik PTK PAUD. Di namanya Himpunan Pendidik Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini atau Himpau di Provinsi Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara ya, Bu ya. Jadi PAUD kita lebih ke ranahnya organisasi profesi guru untuk PAUD, di mana di situ ada kelompok bermain, SPS dan tempat penitipan anak. Jadi gitu, ya kalau pernah dengar Golden Age ya, anak usia emas. Nah itu kita saat ini itu wadahnya di mana organisasi profesi guru PAUD tempat bernaung. Jadi di dalam ranah Himpaudi tersebut. Memang saya pernah mengutip Bu. Memang agak sedikit jauh dari anak, tapi kata-kata ini saya rasa kalau untuk dikorelasikan bisa Bu. Soekarno pernah bilang, bila ingin menghancurkan suatu negara, maka hancurkanlah anak mudanya begitu. Nah, saya mengutip itu Bu, berarti kalau ingin kita menghancurkan masa depan seseorang, hancurkan sejak dini. Nah, kita kan ingin baik tentunya. Jika ingin baik masa depan seorang anak ataupun yang generasi yang akan datang, maka baiklah untuk sejak dini begitu kan Bu. Namun hari ini kalau kita lihat Bu, banyak orang tua yang mungkin perannya itu masih belum bisa untuk memenuhi kebutuhan anak. Artinya bukan dalam segi kebutuhan ekonomi atau yang lainnya, mungkin perhatian ataupun psikologis orang tua ke anak begitu Bu. Atau ilmu-ilmu parenting yang lainnya begitu. Jadi kalau menurut Ibu, seharusnya hal apa yang harus dimiliki orang tua dalam mendidik anak Bu, agar tercipta generasi yang hebat dan tangguh ke depan begitu. Ya, kalau tahap tumbuh kembang anak itu dari usia dini, sebenarnya juga dari periode kehamilan ibu. Jadi kalian ini kan generasi muda nih, generasi yang tentunya namanya generasi reproduksi sehat. Jadi nanti pada perkembangan anak usia dini itu biasanya kan juga dari pasangan-pasangan muda. Jadi orang tua yang muda yang tentunya akan mempersiapkan generasi emas. Generasi emas atau anak usia golden age ya. Jadi itu usia 0 sampai 6 tahun. Jadi ada PAUD KBTK. Jadi PAUD KBTK itu kelompok bermain dan juga PAUD di jenjang taman kanak-kanak. Jadi itu sebelum mereka itu di usia untuk masuk sekolah dasar. Jadi bagaimana untuk tahap tumbuh kembang anak. Nah, kita di pendidikan anak usia dini ini memang ada aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang anak. Jadi ada namanya aspek agama, moral, ya. Jadi ada standar pencapaian perkembangan anak. Di situ juga ada perkembangan kognitifnya, ada perkembangan sosial emosionalnya, kemudian ada perkembangan bahasa, ya. Jadi ada 6 standar ya. Jadi ada perkembangan sampai ada seni. Jadi itu semua berpengaruh
terhadap perkembangan anak usia dini. Jadi dalam tahap tumbuh kembang anak tentu di lembaga PAUD ini juga pengaruh orang tua. Jadi orang tua yang merupakan madrasah utama ya di dalam tahap tumbuh kembang. Apalagi situasi pandemik ini udah 2 tahun ini, orang tua lah mendampingi anak untuk belajar di rumah. Lebih ini daring ya, daring. Nah, guru itu yang mendampingi orang tua untuk belajar, baik dalam tugas-tugas di sekolah maupun juga dalam aktivitas tumbuh kembang anak sesuai usia perkembangannya. Hari ini memang orang tua yang memiliki peran paling depan untuk tumbuh kembang anak itu ada di posisi orang tua. Baru yang kedua mungkin pendidikan di luar rumah seperti sekolah untuk mengembangkan bakat anak, begitu kan Bu? Peran orang tua itu sangat diharapkan secara optimal ya dalam melihat proses tumbuh kembang anak. Artinya situasi pandemik ini kan yang 2 tahun sudah kita lalui itu dalam berinteraksi anak kan terbatas. Jadi perhatian orang tua untuk anak PAUD khususnya, dan juga tidak hanya di PAUD tapi juga baik itu sekolah dasar, kemudian sekolah menengah sehingga ke perguruan tinggi. Karena kita juga masih belajar daring ya, masih Zoom dengan mahasiswa. Nah, ini peran orang tua baik itu secara perhatian kepada anak, kemudian bagaimana dia mendampingi anak ya dalam tahapan usianya. Orang tua tentunya banyak memiliki pengalaman dan juga menambah pemahaman mereka. Dan ada hikmahnya, mereka semakin dekat sebenarnya, bisa dekat dengan anak, melihat tumbuh kembangnya. Jadi kemitraan antara orang tua kemudian dengan pendidiknya. Jadi kita bukan membilang orang tua itu memang seperti mendapat tuntutan, tapi kemitraan yang terjadi adalah kemitraan yang sinergi ya, sinergi antara orang tua dan guru. Itu mereka dapat berinteraksi dengan baik, dan diharapkan orang tua tentunya sebagai madrasah pertama di rumah itu bisa mendampingi anak-anaknya. Begitu ya, Bu. Ya. Tapi kan Bu, kalau kita lihatnya secara langsung masih banyak sepertinya orang tua itu yang untuk urusan pendidikan diserahkan seluruhnya kepada guru begitu. Ketika di rumah yang diurus ya bagaimana jamnya anak mandi, bangun tidur, berangkat sekolah begitu. Tapi untuk pendidikan diserahkan full kepada guru. Di sebelum pandemi, mungkin saat pandemi ini jadi banyak yang kewalahan. Nah, banyak yang kewalahan, seperti apa ini mengajarnya, harus belajar lagi begitu kan Bu. Itu gimana kira-kira Bu pandangannya? Memang setiap ada adaptasi baru ya. Jadi kita namanya ada proses adaptasi baru, baik itu daring, luring ya, kemudian juga ada tatap muka terbatas di mana pembelajaran itu terjadi juga pada orang tua. Jadi orang tua juga jadi belajar dengan situasi. Mungkin ada orang tua yang selama ini kurang paham Zoom seperti apa gitu ya, karena kita melihat juga ke keluarga-keluarga seperti ponakan gitu ya. Ponakan saya kan masih ada yang di SD, kebetulan kita juga ada lembaga pendidikan dari tingkat anak PAUD ya, atau di TK. Nah, sehari-hari itu kita lihat orang tua banyak yang berkeluh kesah juga. Jadi selama ini seperti yang Ananda tadi sampaikan, selama ini orang tua menyerahkan kepada sekolah untuk untuk pendidikan anak. Nah, pada saat situasi pandemik ini harus ada kemitraan. Jadi antara guru, orang tua ya, itu harus memang bisa bersinergi untuk melihat tumbuh kembang anak. Di PAUD, kami di PAUD sendiri kita menyebutnya laskar-laskar PAUD. Jadi laskar-laskar PAUD itu kebetulan karena kita pengurus di wilayah, kita sudah ada di 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Jadi itu ada ketua PD ya, namanya ketua pengurus daerah. Itu yang kita berkoordinasi apa kendala-kendala yang biasanya mereka hadapi. Nah, itu dalam organisasi profesi ini kita kebetulan beberapa pengurus itu juga ada kita
beberapa pengurus daerah yang kita ambil jadi pengurus wilayah, karena Sumatera Utara ini yang kita lihat bahwa keberagaman. Jadi keberagaman karakter orang tua, termasuk juga budaya yang berbeda-beda. Cara mendidik anak juga punya pola yang berbeda-beda. Ya, jadi itu juga merupakan keunikan yang luar biasa yang ada di Sumatera Utara. Apalagi ya, Bu, Sumatera Utara. Apalagi untuk pendidikan anak usia dini ini, kebetulan kita pembinanya kan Ibu Sumut 1, jadi atau Bunda PAUD kita sebut ya, Bunda PAUD provinsi. Itu alhamdulillah sangat komitmen untuk pengembangan PAUD. Jadi Support setiap juga, ya aktivitas PAUD, karena beliau Bunda PAUD, dan kita juga sudah ada Pokja, namanya Pokja Bunda PAUD, itu yang sangat mensupport kegiatan untuk generasi. Jadi benar Pokja itu sejenis program kah atau gimana? Ya, kebetulan Pokja Bunda PAUD namanya. Kebetulan saya bidang pendidikan juga di Pokja Bunda PAUD provinsi. Itu bagaimana program Bunda PAUD provinsi. Jadi tidak hanya ada di provinsi, tapi ada juga di kabupaten kota. Jadi Pokja Bunda PAUD kabupaten kota yang tentu juga mengurus kegiatan Bunda PAUD daerahnya, gitu. Ya, Dan itu sampai ke tingkat Bunda Desa. Jadi itu yang harapannya seperti yang Ananda tadi sampaikan, gimana ini generasi kita ini bisa generasi handal, generasi yang cakap ke depan ya, dan jangan sampai terjadi loss generasi tadi. Karena menghancurkan generasi itu dari generasi emas. Nah, yang paling kita harus memang bersama-sama, Indonesia Emas itu kan di 2045. Kalau ada program Indonesia Emas. Sekarang kita di 2022. Nah, itu berarti ada sekitar 23 ke depan, 23 tahun ke depan ya. Jadi kalau kita lihat anak PAUD, anak usia dini yang usianya 0 sampai 6 tahun untuk PAUD, KB atau kelompok bermain dan TK, mereka lah nanti yang akan kita siapkan estafet ke sana. Jadi artinya kalau mereka 0 sampai 6 tahun di 23 tahun ke depan tinggal kita jumlahkan. Inilah anak-anak yang tentunya akan menjadi generasi Indonesia Emas di 2045. Gitu ya, Bu. Ibu tadi ada menyampaikan tentang aspek-aspek di bagian usia dini yang harus dipandangi oleh orang tua. Salah satunya adalah keagamaan, juga potensi seni dan juga yang lainnya begitu kan, Bu. Boleh nggak kasih contoh kira-kira itu seperti apa orang tua itu harusnya untuk mengenalkan sejak dini tentang agama, kesenian dan yang lainnya tadi, Bu? Kalau di lembaga PAUD khususnya di kelompok bermain, sebenarnya 6 aspek perkembangan anak ini dalam tahap tingkat usianya kita melihat bahwa setiap anak itu kan berbeda-beda dalam penerimaannya. Jadi biasanya ibu guru di sekolah atau di lembaga PAUD itu menyampaikan, misalnya dalam agama ya, jadi anak diajarkan untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi agama kalau Muslim bagaimana sholat, bagaimana pada saat makan ada doa. Ya, jadi itu dari usia dini kita sudah mulai membuat pembiasaan ya. Jadi untuk di agama sendiri itu juga sesuai dengan moralnya. Jadi ada kejujuran. Jadi pada anak, jadi agama, jadi bagaimana seorang anak sejak usia dini itu diajarkan bagaimana berperilaku yang jujur. Kemudian juga ada aspek perkembangan kognitifnya. Jadi sesuai dengan tahap tingkat usianya, bagaimana dengan perkembangan kognitif anak di usia dini, dia sudah mulai bisa bagaimana dia berperan ya dengan sesuai usianya. Ada pelajaran-pelajaran ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ada program namanya literasi numerasi, itu kan juga melatih kognitif anak. Jadi anak dikenalkan huruf, dikenalkan angka, itu dikenalkan, tapi bukan calistung, beda. Anak PAUD itu diajarkan angka dan diajarkan angka dan huruf itu dengan bisa bermain sambil bernyanyi seperti itu. Jadi dengan pola-pola yang kita di
PAUD itu ada metode pembelajaran untuk mengajarkan anak dalam usia dini gitu. Jadi ada model-model bagaimana mengajarkan untuk anak PAUD itu sendiri. Jadi termasuk seni. Jadi seni anak usia dini ini kan sudah mulai menggambar, mengelir, kemudian diajarkan menari, kemudian juga terkait aktivitas seni. Jadi sangat menarik ya, karena anak PAUD ini kan mereka spontanitas. Jadi dari situlah mulai digali potensi seni yang ada di anak itu tadi. Ada mungkin dia hobinya menyanyi gitu ya. Nah, menyanyi, kemudian bergerak ya, bermain itu ya, olahraga kinestetiknya itu juga bisa dimulai dari anak usia dini itu tadi. Ya, jadi ada 6 aspek perkembangan anak yang bisa kita lihat dalam tahapan perkembangan anak usia dini itu tadi. Ke-6 aspek tersebut Bu kira-kira bisa diterima oleh anak itu di usia berapa Bu? Kalau dari 0 sampai 6 tahun tadi kan Bu. Nah, bisa kita mulai terapkan aspeknya itu dari usia berapa di anaknya? Kalau di anak PAUD itu setiap tahapan perkembangannya itu ada memang masing-masing sesuai dengan tumbuh kembangnya. Jadi beda anak yang usia misalnya 3-4 tahun dengan 5-6 tahun. Itu dilihat dari alat permainannya juga. Jadi alat permainan anak itu biasanya di APE kita atau alat permainan edukatif itu ada standar ininya. Itu untuk kalau usianya. Yang sudah memang APE-nya yang baku. Tapi kalau biasanya guru-guru di sekolah itu kita punya program ada namanya LOSPAT ya. Jadi LOSPAT itu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang bisa dilaksanakan menjadi semacam permainan gitu. Jadi termasuk bahan-bahan ban-ban bekas, kemudian papan-papan. Yang penting tidak membahayakan lah buat anak. Jadi guru PAUD itu memang harus kreatif ya. Untuk kognitifnya, kemudian sosial emosionalnya, kemudian juga sampai seni. Nah, 6 aspek itu tadi itu saling ada ini ya, saling bisa terkait ya. Jadi bisa seperti nanti main masak-masakan ya, karena misalnya lah contoh saya kan karena kebetulan walaupun saya di Medan, saya aslinya kan Sumatera Barat. Nah, bagaimana masak rendang misalnya, walaupun dibuat ini kan bisa anak PAUD diajarkan. Nah, sampai dia bagaimana anak PAUD itu bisa melihat bahwa ini ciri khasnya, atau membuat daun ubi tumbuk misalnya ya, karena daun ubi tumbuk misalnya buat masak-masakan. Jadi walaupun dibuatnya model role playing. Jadi kalau kita bilangnya seperti bermain peran gitu. Gitu. Berarti usia 3 tahun sudah bisa mulai dikenalkan aspek-aspek tersebut ya Bu? Sudah. Jadi aspek perkembangan itu dari usia perkembangan kalau anak itu ya 2-3 tahun, kemudian 3-4 tahun. Nah, itu pada tahapan-tahapan itu bisa diajarkan sesuai tahapan perkembangannya. Memang salah satu tempatnya anak untuk mengembangkan diri orang tua, juga lembaga pendidikan, tapi kan juga teman-teman bermainnya, lingkungan juga mempengaruhi Bu. Dan hari ini perkembangan zaman itu kan banyak yang menggerus masa kecil anak. Kalau saya dulu masih ngerasa kan umur 4 tahun 5 tahun mungkin masih main patok lele. 4 tahun udah bisa ya main patok lele itu. Udah bisa walaupun cuman ngeliat abang begitu kan Bu. Main layangan begitu. Tapi hari ini kan tantangannya perkembangan zaman dan juga gadget dan yang lain itu sangat akrab. Kadang orang tua Bu, kalau anaknya lagi sibuk nih misalnya lagi masak atau apa kan Bu, anaknya itu rewel, terkadang dikasih handphone. Jadi sejak dini sudah dibiasakan ngeliat YouTube. Jadi sehingga umur 4 tahun atau 5 tahun sudah biasa dengan handphone, dan pasti perkembangannya meningkat mulai dari nonton YouTube, kemungkinan bisa main game begitu kan Bu. Itu gimana menurut pandangan Ibu? Gimana kita cara untuk tetap mengenalkan aspek-aspek tadi itu? Saat ini karena situasi pandemik, interaksi antara orang tua dan anak itu intensitas pemakaian gadgetnya itu lebih tinggi. Lebih daring pakai gadget. Video call bisa pakai handphone. Jadi bisa digunakan untuk berbagai fasilitas ke anak untuk penggunaan gadget. Jadi ada saat ini dikenal
pernah dengar namanya generasi alfa. Generasi alfa. Jadi generasi alfa itu adalah generasi yang kelahiran tahun 2011 sampai 2025 kalau Sampai yang akan ya datang 2025. 2025, generasi Artinya ini generasi yang memang rentan dengan gadget tadi. Jadi benar. kalau 2011 berarti dengan 2022 anak di usia 11 tahun. 9 ya. 11. Kan 2011, ini Ya. 2022 ya. Jadi nah anak di usia itu sampai ke anak usia dini. Nah, anak yang artinya gadget mania gitu ya. Iya, Jadi Bu. anak usia 2 tahun kalau dikasih gadget itu dia tahu lagi memilih lagu. Iya, 2 tahun. Jadi kalau di lagu apa nih? Lagu apa ya biasanya baby. Kalau baby ya. terus ada lagi kalau diputar lagu yang enggak pada eranya dan dibiasakan. Nah, artinya apa? Peran orang tua juga berpengaruh sebenarnya pada tahap perkembangan anak. Jadi ada sisi positif tapi juga ada sisi yang harus dipertimbangkan. Dalam arti kalau terus-terusan mata anak bagaimana gitu ya. Jadi artinya kan tuh cahaya itu ya gadget. Juga. Terus apakah pendampingan? Artinya karena kan anak sekarang dia touch screen-nya itu sepertinya udah canggih kali gitu ya. Ya ini tahu padahal belum tentu dia ngerti ya. Nah, namun ada positifnya yang kita lihat anak itu literasi bahasanya anak sekarang bahasa Inggrisnya lancar-lancar. Beberapa yang positif itu dari gadget itu lancar komunikasinya. Karena memang harus kita lihat bahwa dunia digital, teknologi ini kan memang sudah semakin canggih ya. Benar. Bahkan orang tua juga harus lebih belajar untuk memahami tentang gadget ini. Benar. Ya, jadi ya orang tua tidak usah sungkan, artinya kalau untuk terus belajar dalam arti memaknai bahwa mereka harus juga lebih berhati-hati dalam memberi kebebasan penggunaan gadget untuk tingkat usia kanak-kanak ya kan, kanak-kanak bahkan usia perkembangan lainnya, karena memang ada situs-situs yang memang diblokir. Iya, Bu. Namun seperti media sosial itu kan pendampingan anak memang sejak dari tingkat usia itu ya, misalnya seperti Facebook, Instagram itu kan masih ada juga terjadi penipuan-penipuan Ya, seperti itu. era digital ini ataupun gadget ini nggak sepenuhnya negatif, Bu, ya, bagi anak. Masih bisa dimanfaatkan untuk tumbuh kembang anak. Hari ini kan sepertinya seperti yang disampaikan tadi, ini kan mungkin yang nonton ada orang tua ataupun yang sudah memiliki anak. Itu kira-kira bisa Ibu sampaikan bagaimana peran orang tua itu untuk bisa mengenalkan anak kepada gadget, namun anak tersebut tidak sampai kebablasan, begitu, Bu. Apa aja yang harus dilakukan orang tua, seperti membatasi atau yang lainnya mungkin, Bu? Baik, untuk generasi ke depan tentu harapannya kan generasi yang handal ya, generasi yang tangguh, termasuk juga bagaimana kita bisa menyikapi tentang penggunaan gadget dari usia, baik dari usia dini sampai ke usia perkembangan di remaja ya. Jadi kalau di usia dini gadget ini karena pembelajaran via daring, jadi pemanfaatan gadget itu digunakan dibantu orang tua yang mendampingi, biasanya kan seperti itu. Jadi baik tugas-tugas anak, kemudian juga kalau untuk di kelompok bermain atau di TK itu bagaimana guru juga memberikan pendampingan kepada orang tua, bekerja sama juga untuk tahapan perkembangan anak ini tercapai. Jadi gadget ini atau dengan handphone kah atau dengan laptop itu digunakan untuk
tahapan perkembangan anak. Jadi memantau usia tumbuh kembang anak ya untuk proses pendidikan tumbuh kembangnya. Kemudian juga di PAUD ini kita ada gizi ya, jadi kesehatan dan gizi. Kemudian juga ada pengasuhan, kemudian termasuk ada perlindungan dan kesejahteraan. Jadi itu di pendidikan anak usia dini kita ada namanya pengembangan anak usia dini holistik integratif. Jadi pada penggunaan gadget ini sudah lintas kemitraan, ini menyuarakan bagaimana pemanfaatan gadget ini sisi positif dan sisi negatifnya. Karena ada masing-masing ada namanya program parenting ya. Jadi pendampingan mengenal digital pada anak, kemudian membangun emosional pada anak di masa pandemik. Jadi banyak yang bisa dibangun dari penggunaan gadget. Jadi bagaimana kita melakukan pendampingan, sisi positifnya yang bagaimana gadget, sisi negatifnya juga bagaimana dideteksi dini supaya jangan terjadi. Jadi orang tua juga diberi pemahaman ya bagaimana bijak dalam memberikan pemanfaatan gadget ya, termasuk membatasi waktu ya, karena gadget ini kan kadang digunakan untuk main game. Benar. Ya. Nanti lebih sering untuk main game daripada beberapa 1 jam atau 2 jam mungkin. Senang main game nggak? Kalau Aldo kurang Bu, Game-nya. nggak terlalu. Jadi kalau main game itu juga situasi saat ini yang kita khawatirkan, baik sebagai orang tua, pendidik, ada bahasa-bahasa verbal dari game yang menjadi kecemasan sebenarnya ya. Kecemasan dalam arti pernah dengar nggak anak-anak yang main game tiba-tiba berbahasa Kotor. yang bermacam-macam. Iya. Tadi Ananda Aldo tadi menyampaikan bahasa kurang ini ya. Iya. Pokoknya kebun binatang lah kita bilangnya, keluar. Banyak, Bu. Iya. Padahal siapa yang dia marahi itu nggak jelas karena dia apa di dalam dia main game. Nah itu yang kita sikapi tentunya sebagai orang tua. Itu tadi aspek perkembangan anak kembali lagi. Perkembangan anak Bu ya. Untuk bagaimana cara kita untuk bisa memahami perkembangan anak nih Bu? Ini kan berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Jadi bagaimana kita untuk memahami perkembangan anak dari usia 0 sampai 5 tahun atau mungkin selanjutnya Bu? Sebagai orang tua atau sebagai pendidik, memang kita melihat bahwa tahapan perkembangan anak itu punya keunikan masing-masing. Sedangkan anak yang kembar sekalipun atau anak yang kandung itu punya perbedaan karakter ya, walaupun ada kemiripan kalau misalnya dia berada di lingkungan keluarga yang sama, ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Jadi sebagai orang tua kita tentunya memahami dan bisa bijak dalam melihat berbagai keberagaman karakter tadi. Namun itu tadi nilai-nilai keteladanan di lingkungan keluarga. Jadi jangan sampai yang dikhawatirkan anak itu mencari figur teladan itu di luar keluarganya. Nah, ya kalau dapat figur yang benar, kalau yang sebaliknya itu yang diantisipasi. Jadi gejala-gejala atau deteksi dini gejala anak dengan perilaku yang dalam tanda kutip mengkhawatirkan orang tua dengan bermitra dengan pendidik, dengan kemudian juga kalau memang sudah harus sampai konsultasi baik dengan guru bimbingan konselingnya atau psikolog. Jadi semua harus bergandeng dengan situasi seperti ini ya, karena anak bangsa yang kita pikirkan bersama-sama. Kalau untuk orang tuanya sendiri, ada nggak standarisasi yang harus dimiliki? Seperti mungkin harus ikut ilmu parenting ataupun yang lainnya dalam mendidik anak. Jadi orang tua dengan waktunya yang terbatas bisa searching atau bisa ikut workshop atau kegiatan yang secara online dengan Zoom ya. Jadi banyak cara orang tua bisa mendapatkan ilmu. Baik itu pendidikan agamanya, kan banyak ya kita lihat di YouTube bagaimana pengenalan agama sejak anak usia dini. Ya, bagaimana kita memahami anak dari usia dini itu mengenal peran jenisnya sebagai laki-laki bagaimana, sebagai perempuan bagaimana, etika
yang sudah mulai diajarkan sejak anak usia dini, karena itu pengaruh ke perkembangan kognitif anak. Jadi baik itu dia diajarkan baca Iqra sampai dia bisa Al-Quran, ya bisa sampai dia bisa berbagai aktivitas anak sesuai tahapan usianya. Jadi orang tua memang harus lebih aktif dengan situasi saat ini. Apalagi di situasi pandemik ini kita banyak ambil hikmahnya. Karena di sini kita banyak bisa belajar, ya, artinya bisa belajar ke hal-hal yang dengan prasangka positif itu aja. Karena itu menaikkan imun, ya benar, menaikkan imun kita juga. Jadi Bu, kalau misalnya dikasih garis keberhasilan, orang tua itu berhasil untuk mendidik anak itu ketika anak itu seperti apa Bu? Kira-kira ada nggak titik berhasilnya orang tua? Orang tua Dalam mendidik anak di usia dini. Usia dini atau sampai dia Boleh mungkin usia dini dan untuk juga anak ya. Kalau sebagai orang tua tentu tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya bisa atau tumbuh kembang optimal. Benar, Bu. Setiap orang tua ingin anaknya juga bisa menjalankan baik itu pendidikannya, tumbuh kembangnya, itu juga bisa maksimal sesuai tahapan perkembangannya. Kalau di pendidikan di PAUD, Ya, Bu. ya kita ada ST PPA, jadi standar tingkat pencapaian perkembangan anak, ya itu Ya, itu dia, Bu. dari ada tingkat perkembangan anak di pendidikan anak usia dini, baik di kelompok bermain maupun di taman kanak-kanak. Itu nanti bisa di searching ya, Ya, ada Bu. Pak STPPWA untuk anak dari anak usia dini. Nah, pada tingkat pencapaian tadi ada aspek perkembangan, ada 6 aspek perkembangan yang memang itu merupakan tahapan yang bisa dipantau oleh guru dan juga bekerja sama dengan orang tua, ya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, agama moral, kemudian juga standar pencapaian kognitif, motoriknya, kemudian bahasanya, kemudian juga sosial emosionalnya, kemudian juga sampai ke seni, ya. Jadi itu kemudian ada fisik motorik, ya. Jadi itu termasuk anak yang mungkin mengalami, kita juga ada anak kan yang anak dengan perhatian khusus. Jadi ya seperti tidak semua anak dalam perkembangan yang normal, tapi ada anak-anak spesial, kita bilangnya anak-anak spesial yang juga punya hak yang sama, ya. Jadi itu juga menjadi perhatian untuk kita semua atau orang tua juga yang punya anak-anak dengan anak istimewa tadi. Tentunya mereka juga harus punya masa depan, ya, paling tidak untuk kemandirian dia. Nah, seperti anak yang autis, ya, misalnya. Itu tentu menggunakan terapis, ya, terapis untuk sesuai dengan tahapan perkembangan anak tersebut, ya. Jadi dia tidak atau tidak mengalami kendala pada saat dia akan pada tahapan atau umurnya, paling nggak untuk kemandirian dia sendiri, ya, seperti itu. Dalam tingkat tumbuh anak ini, perkembangan anak ini kan rentan juga dengan bullying sesama mereka, sama anak kecil, ejek-ejekan, ataupun mungkin tadi seperti yang Ibu sampaikan, ada beberapa anak yang istimewa menjadi bahan untuk bullying begitu, Bu. Itu gimana pandangan Ibu ataupun solusi yang harusnya dilakukan agar hal-hal seperti itu bisa berkurang? Bullying ini kalau di tingkat usia anak, ya, itu bermacam-macam dia yang bisa muncul. Ada yang verbal aja, ada yang secara emosional. Jadi bisa emosional, kemudian sampai fisik. Jadi emosional dan bisa ke fisik. Nah, pada anak yang mengalami atau sebagai pelaku, jadi anak yang mengalami bully tadi, baik secara verbalkah atau emosionalnya gitu ya, atau secara fisik mendapat perlakuan fisik, ya, itu kerentanan seperti itu
tentu pada anak Ya, Bu. harus memang segera dideteksi ya, artinya deteksi gejala-gejala, karena kita lihat ya seperti fisik itu tadi, bully fisik itu bisa seperti merampas hak gitu ya, jadi itu membuli merampas hak, misalnya memaksa mengambil hak yang bukan ya sesama teman gitu ya. Iya, Bu. Kemudian juga ada mungkin yang secara verbal menyakiti dengan berkomunikasi. Kemudian juga ada yang bully medsos kan ada yang hoax seperti itu kan juga bully ya. Jadi untuk menyikapi bully ini tadi, memang kita tentu sebagai pendidik, sebagai teman sebaya, nih kalian juga mungkin punya teman-teman yang dalam aktivitasnya, tentunya kita sudah baik dari PAUD itu kita mengajarkan bagaimana berempati dan simpati pada orang lain. Jadi ada perilaku namanya asertif. Ya, jadi asertif itu dia melakukan sesuatu itu dia juga melihat bahwa efeknya apa ke orang lain, gitu ya. Jadi tidak hanya agresinya aja gitu. Jadi kalau dia pukul orang kan orang sakit. Orang akan marah, bisa membalas seperti itu. Tapi kalau dia asertif, dia bisa menjaga perasaan orang lain, kemudian bersikap atau berperilaku. Dia lihat dia kalau melakukan ini efeknya orang tersakiti nggak seperti itu. Dan nah harapannya dari bullying tadi atau perilaku bully tadi, itu perilaku asertif itu semakin dikasih pemahaman lah gitu ya. Jadi kalau melakukan sesuatu itu harus juga kita melihat bahwa orang lain merasa tersakiti enggak gitu ya. Tidak baik itu secara verbal, secara emosional dan juga secara fisik ya, fisik seperti itu. Berarti asertif ini yang harus lebih ditanamkan kepada anak, Bu, supaya mungkin ketika bully-bully tersebut ingin mereka ekspresikan, mereka berpikir dua kali, gitu ya, Bu. Ya, jadi perilaku asertif ini dari semua lintas usia, nggak hanya anak, karena kadang-kadang ya dari beragam usia. Jadi perilaku asertif itu sudah menjadi satu kebiasaan lah. Supaya apa? Jadi dia terbiasa dengan perilaku asertif tadi. Bu, kira-kira Bu, kalau misalnya untuk sex education itu perlu nggak untuk disosialisasikan kepada anak? Sex education itu dari usia dini sebenarnya sudah diajarkan. Dari mulai contohnya toilet training. Jadi termasuk juga kan ada toilet laki-laki, perempuan, termasuk memilih artinya peran jenis ya, peran jenis sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Permainan-permainan juga yang untuk anak perempuan yang bagaimana, permainan anak laki-laki yang bagaimana. Nah itu untuk tingkat usia anak, baik dari usia dini, itu sex education itu sudah memang dari dasar. Jadi bagaimana mereka misalnya baik itu dia buang air seni, ya buang air kecil atau BAB, itu kan ada kebersihan ya, pola kebersihan itu dari sejak usia dini. Ya itu dia memang diajarkan. Jadi tidak hanya sampai vulgar gitu ya. Nah dari tingkat usianya, karena apa? Pemahaman anak kan mereka meniru ya, apalagi anak PAUD itu meniru. Jadi pembiasaan pada anak sejak usia dini itu juga mengajarkan dia menjadi satu habitnya, kebiasaannya. Nah, harapannya itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif dan dia bisa juga membuat lingkungannya menjadi lebih positif. Kadang kan anak usia dini banyak mengajarkan orang di sekitarnya, ya dengan bahasanya kata Umi atau kata ibu guru itu nggak boleh loh. Ya, dia membuat satu pola kebaikan di lingkungannya. Nah ini kan kalau kita berbicara tentang lingkungan dan juga kejahatan-kejahatan remaja seperti mungkin narkoba, itu kan sudah masuk ke dalam lingkungan sekolah, khususnya mungkin SMA dan SMK, bahkan SMP mungkin sudah mengenal begitu kan Bu, untuk
di daerah-daerah mungkin yang lebih rentan dan lebih mudah untuk mengenal kejahatan-kejahatan tersebut. Dari pandangan Ibu gimana dan kira-kira solusi untuk itu seperti apa? Narkoba dan zat adiktif ya, Iya. lebih sering. Untuk zat adiktif, narkoba ini memang harus kemitraan semua, orang tua, guru, tokoh agama, juga siapapun. Jadi abang ngejagai adik, adik sampai harus memang semua bergandeng, karena ini merupakan kekhawatiran bersama. Karena narkoba ini setiap individu atau setiap personal itu kan punya ketahanan fisik yang berbeda. Ada orang yang bau asap rokok aja langsung, ya ini makanya masker ini kadang ada ininya juga. Kalau ada orang merokok kita pakai masker ya, jadi tertutup dengan asap. Karena kan ada dia namanya resipien, ada yang kalau dia misalnya perokok aktif, ya dia sebagai pengguna. Tapi kalau yang tidak merokok, dia pakai asap rokok, itu bahkan mungkin dokter-dokter yang secara medis bisa lebih ini ya untuk menjelaskan. Namun untuk narkoba seperti ganja misalnya ya, dan zat adiktif lainnya, kembali lagi ketahanan tubuh individu kan berbeda-beda. Dan ini sudah sampai ke siswa baik SMP, SD, SMP, SMA. Ya, kenapa Ibu bilang di SD itu seperti lem. Oh iya. Lem itu ya. Lem sudah masuk. Ya. Lem itu juga zat kimia yang bisa berdampak ke kesehatan anak kalau itu secara terus-terusan. Karena setiap anak itu punya ketahanan fisik yang berbeda-beda. Misalnya ada anak yang memang punya penyakit bawaan atau secara genetis. Misalnya apakah dia ada jantung, ada paru dan sebagainya. Ada organ yang lemah di tubuhnya. Tiba-tiba dia sebagai misalnya ditawarkan zat adiktif atau narkoba tadi. Tiba-tiba bisa sakau, bisa kolap ya. Nah, itu bisa terjadi. Bagaimana generasi yang tidak terselamatkan gara-gara coba-coba tadi. Jadi kalau kita narkoba istilahnya janganlah dicoba-coba, nggak ada itu coba-coba. Artinya ketahanan fisik seseorang berbeda. Jadi ya kalau dia ini, tapi kalau dia merasa bahwa fisiknya nggak ada sakit bawaan apa-apa dan tidak ngefek ke badannya, seperti itu. Karena penggunaan narkoba ini memang mengkhawatirkan dan memang harus kerjasama bersama. Baik itu aparat, ya tadi ada aparat hukum, baik penyuluh-penyuluh yang tetap bagaimana menyuarakan jangan coba-coba pakai narkoba. Say no to drugs. Iya, say no to drugs. Nah, Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu. Kan hari ini kita untuk mempersiapkan generasi emas 2045, Indonesia emas begitu kan, Bu. Nah, hari ini kan kita juga memandang bagaimana dengan orang tua yang mungkin anaknya tersebut tidak masuk PAUD, dan juga bagaimana dengan orang tua yang minim akan informasi ilmu parenting begitu, Bu. Nah, bagaimana dia untuk apa yang harus disikapinya untuk kesiapan di 2045 begitu, Bu? Karena kita di Himpaudi atau organisasi wadahnya guru-guru PAUD, tentu kita menyampaikan bahwa masukkanlah anak di usia emas di lembaga-lembaga PAUD yang ada ya. Jadi lembaga-lembaga PAUD itu sangat banyak ya, kelompok bermain, ada satuan PAUD sejenis, kemudian juga ada tempat penitipan anak itu di bawah organisasi di kami di Himpaudi, baik itu ada di provinsi sampai ke kabupaten kota se-Sumatera Utara, di mana pembinanya masing-masing adalah bunda-bunda PAUD. Nah, bunda-bunda PAUD baik dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota itu komitmen dalam generasi emas tadi. Jadi bagaimana laskar-laskar PAUD kita sebutannya untuk pengurus tingkat dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota sampai tingkat desa, itu bersama-sama peduli PAUD tadi, peduli generasi emas tadi. Ya, jadi tidak hanya gurunya, tapi orang tua, pengelola lembaga
Bahkan sekarang itu tadi ada pengembangan anak usia dini holistik integratif, udah lintas OPD. Nah, jadi organisasi perangkat daerah atau dinas ya yang peduli PAUD. Karena Bunda PAUD adalah bunda yang tentunya komitmen terhadap pengembangan PAUD. Nah, program pusat, jadi program ini bukan hanya program Sumatera Utara, ini program seluruh Indonesia untuk kemitraan baik peduli PAUD tadi untuk mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045, termasuk stunting. Jadi pernah dengar stunting? Stunting itu anak yang kurang gizi, jadi anak yang cebol, ya, anak yang rentan sakit. Nah itu bagaimana stunting bisa menjadi program prioritas juga di Sumatera Utara, seperti itu. Kemudian orang tua, harapannya itu tadi orang tua menjadi orang tua yang peduli terhadap perkembangan anaknya, karena anak juga adalah titipan, adalah amanah orang tua yang tentunya akan dipertanyakan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, bagaimana tahap tumbuh kembang anak ini kita bisa memaksimalkan kepercayaan yang diserahkan kepada orang tua. Begitu ya, Bu. Oke, Bu, terima kasih buat waktunya kita bisa sharing-sharing tentang anak. Terkhusus untuk saya juga mungkin menjadi bekal ke depan. Calon generasi reproduksi sehat tadi ya. Iya, Bu. Jadi rencana menikah umur? Aduh, nanti mungkin di belakang ini Bu bisa kita ngobrol-ngobrol. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian sukses semua. Amin, generasi genre ya, generasi reproduksi sehat. Mungkin Bu terakhir boleh kata-kata penutup dari Ibu atau juga mungkin ada pesan terkhusus untuk orang tua dalam mendidik anaknya begitu Bu. Boleh Bu langsung ke. Oh ya, terima kasih. Kami keluarga besar dari pengurus Simpaudi khususnya di Himpunan Pendidik Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara, anak dari usia generasi emas adalah tanggung jawab kita semua, karena anak di usia golden age ini adalah anak yang akan menjadi estafet penerus dari nantinya Indonesia emas di 2045. Peduli PAUD, anak PAUD adalah anak yang dipersiapkan menjadi generasi yang maju, profesional, tentunya bermartabat. Oke Bu, terima kasih. Oke para pemikir, kita akhiri podcast kali ini. Kesimpulan yang saya dapatkan bahwasanya untuk tumbuh kembang anak perlunya kerjasama dan juga sinergi dari orang tua, tenaga pendidik, dan juga memerhatikan bagaimana lingkungan anak untuk bisa menyiapkan anak menuju generasi emas Indonesia 2045 begitu. Mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.